Oke, pada video kali ini kita akan membahas bagaimana cara membuat perhitungan untuk harga pokok penjualan atau HPP. Sebelum membahas topik ini, saya harap teman-teman sudah menonton part-part sebelumnya ya, tentang bagaimana membuat laporan keuangan, sehingga teman-teman bisa paham konteks kenapa HPP ini dibutuhkan untuk perhitungan tersebut. Dalam video ini saya ingin fokus untuk case study yaitu untuk Toserba ya. Oke, ini adalah persamaan HPP secara umum ya. Jadi yaitu HPP atau harga pokok penjualan atau mungkin kalau bahasa Inggrisnya itu COGS ya, Cost of Goods Sold. Itu adalah harga beli ditambah dengan biaya angkut dan biaya packing. Intinya semua biaya-biaya yang dibutuhkan untuk mengadakan barang ini ya. Jadi biaya angkut tuh misalkan jika teman-teman tuh membeli secara online itu kan nanti ada ongkir, terus mungkin nanti teman-teman punya gudang itu harus mengambil gitu ya di supplier dengan membutuhkan pick up atau misalkan dengan BBM seperti itu ya. Jadi ini bukan biaya pengantaran ya. Kalau biaya pengantaran tuh nanti masuknya ke biaya operasional. Dan di sini adalah jumlahnya. Jadi HPP ini nilainya bisa berbeda-beda tergantung dengan jumlahnya. Ini sedikit saya revisi ya. Ini adalah HPP secara umum. Jadi ini teman-teman bisa hitung HPP ini per PCS atau mungkin nanti per pak atau per dus atau mungkin bisa juga misalkan teman-teman membuat sebuah paket penjualan misalkan hampers atau apa itu nanti bisa juga per pak spesifik tersebut gitu ya. Jadi ini tidak spesifik hanya untuk per pieces saja atau mungkin per lusin dan sejenisnya. Oke, kita coba beri contoh dulu untuk perhitungan per piecesnya ya. Jadi misalkan toko Anda membeli mie instan satu dus besar gitu ya dengan harga 120.000 yang mendapatkan isi 40. Ini misalkan harga dari supplier Anda gitu. Terus misalkan Anda menugaskan tim Anda ya dari bagian gudang untuk menjemput barang tersebut ke supplier, katakanlah pada hari itu biaya BBM-nya itu Rp5.000 gitu misalkan. Nah, untuk perhitungan per piecesnya ini cukup sederhana ya, tinggal teman-teman jumlahkan aja semua biaya-biaya yang terkait, yang sudah pasti keluar gitu ya, bukan biaya lagi-lagi bukan mengantar ke customer-nya atau mungkin yang lain-lain. Dijumlahkan kemudian dibagi dengan jumlah totalnya yaitu 40 pieces. Nah, kita dapatkanlah nilai dari HPP per piecesnya, yaitu sekitar Rp3.125 gitu ya. Kenapa HPP ini sangat penting? Karena ini nanti kaitannya dengan perhitungan dari margin keuntungan kita. Atau bagaimana kita menentukan harga jual, atau nanti misalkan teman-teman mau kasih diskon, pastikan harganya itu tidak lebih sedikit daripada HPP-nya ya. Karena jika harganya sudah di bawah HPP, sudah dipastikan teman-teman itu tidak untung gitu atau rugi. Cuman tentunya ini bukan faktor tunggal yang menentukan untung rugi ya. Tentunya nanti masih ada biaya investasi, biaya pembelian peralatan, biaya operasional, BEP dan lain sebagainya ya. Mungkin itu faktor lain yang mungkin kita bahas di video lainnya. Cuman untuk spesifik barang ini sendiri, kita bisa hitung margin keuntungannya ya dengan rumus margin sama dengan harga jual minus HPP dibagi dengan harga jual gitu. Jadi margin tuh ya kasarannya adalah berapa persen selisih antara si HPP terhadap harga jual. Kita masukkan rumusnya ya, misalkan kita jual 4.000, ini sudah termasuk diskon dan lain sebagainya ya. Tapi ini belum termasuk pajak PPN ya, karena PPN kan tidak masuk ke rekening kita, sorry, tidak masuk ke cash flow kita ya, karena PPN kan akan kita store ke negara. Jadi harga ini tidak termasuk PPN. Dikurangi dengan HPP kita tadi, dibagi dengan harga jualnya. Kita dapatkan marginnya sebesar 21,8%. Nah, ini tentunya bisa dipertimbangkan bagi teman-teman ya. Misalkan mau ngasih diskon, misalkan 10%, masukkan ke rumus ini nanti marginnya berapa. Itu nanti teman-teman bisa manage dengan baik ya. Apakah diskon tersebut itu
worth it atau enggak ya. Misalkan dengan diskon 5% ternyata penjualannya naik eh, 1,5 kali lipat misalkan. Nah, itu teman-teman bisa bandingkan apakah total marginnya atau mungkin nanti total keuntungannya itu bisa menutup diskonnya atau tidak. Itu bisa dipertimbangkan seperti itu. Oke, sekarang kita masuk ke contoh kalau misalkan kita pengen jualnya itu per pack gitu ya. Misalkan kita pengen mie instan itu kita packing ke dalam pak isi 10 ya. Misalkan ini untuk apa ya? Contoh aja sih misalkan untuk hampers atau mungkin untuk edisi spesial apalah yang isi 10 teman-teman buat packingnya sendiri misalkan dengan eh, biaya packing itu adalah sekitar Rp1.000 per packnya. Nah, jadi dari sini kita bisa dapat bahwa harga packingnya itu adalah Rp1.000 karena isi 10 kan otomatis dengan isi 40 kan kita bisa membuat 4 pack gitu ya. Jadi biaya total packing dari ke 40 eh, piecesnya itu adalah sekitar Rp4.000 gitu ya. Jadi ada 4 pack gitu. Kita masukkan lagi ke rumus HPP ya. Jadi ini sama rumusnya ya, 120.000 tambah 4.000 dari packing ditambah 5.000 dari misalkan BBM-nya gitu ya yang kita bahas sebelumnya. Cuman di sini pembaginya adalah 4 karena kita akan menjualnya itu ke 4 pack gitu. Kita dapatkan HPP per pack-nya itu adalah sekitar Rp32.250. Nah, sekarang dari sini kita bisa bandingkan margin keuntungannya berapa persen ya. Misalkan kita jual isi 10 itu sebesar Rp40.000 gitu misalkan. Ini contoh aja ya, lagi-lagi. Di sini teman-teman masukkan rumusnya, ketemulah marginnya sekitar 19,3% misalkan. Lagi-lagi teman-teman bisa adjust kalau misalkan per pieces itu berapa, kemudian per pack itu berapa. Kalau marginnya itu masih oke, berarti eh, pilihan harganya itu bijak gitu atau masuk dalam perhitungan Anda. Oke, mungkin itu dulu untuk video kali ini. Mungkin di video selanjutnya kita akan bahas bagaimana HPP ini nanti akan berubah terhadap misalkan perubahan stok dan lain sebagainya. Terima kasih sudah menonton. Sampai bertemu di video selanjutnya.